Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai salam guru penggerak. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ruang kolaborasi modul 2.3, praktik coaching dengan alur Tirta. Selamat menonton dan belajar bersama-sama. Dalam video ini, pada ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching, kami dari kelompok 3, yaitu saya Sevia Linda Suciani dan teman saya Nurul Fuadiah. Pada ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching ini, fasilitator Bapak Tri Wahyu Arianto dan pengajar praktik Bapak Agung Budi Sedayu. Tujuan pembelajaran khusus dari ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching adalah calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Alur percakapan Tirta adalah T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, TA. Tanggung jawab. Dalam praktik coaching, Sevia Linda Suciani sebagai coach, sedangkan Nurul Fuadiah sebagai coachee. Praktik coaching. Latar belakang kegiatan coaching. Ibu Nurul adalah seorang guru di kelas rendah. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi siswa yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan ada juga murid yang sangat lemah dalam menerima pembelajaran yang beliau sampaikan. Praktik coaching. Tujuan kegiatan coaching. Ibu Nurul ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya yaitu Ibu Sevia, agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan perhatian murid saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan membuat siswa menjadi lebih memahami pembelajaran yang disampaikannya dengan lebih baik. Oke. Assalamualaikum Bu Sevi, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Ibu Nurul, Alhamdulillah baik. Ibu Nurul sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Apakah Bu Sevi ada waktu ya? Tentu saja Bu, ada apa ya Bu? Bu, ini saya itu ada sedikit masalah Bu. Bu Sevia berbagi dengan saya Bu. Tentu saja Ibu Nurul. Memangnya kalau setelah berbincang dengan saya, hal apa yang akan Ibu harapkan? Saya berharap untuk menemukan solusinya dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Tentu saja Bu, tentu saja boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu Nurul. Kalau boleh saya tahu, masalahnya seperti apa Bu? Itu di dalam kelas saya dulu Bu, dengan murid saya. Oh, begitu ya Bu Nurul. Kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid Ibu seperti apa? Ini Bu, di dalam kelas saya itu kan terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan belajar. Dari apa yang telah saya sampaikan itu, masih ada beberapa anak itu yang belum paham. Oh, begitu ya Bu. Kalau boleh tahu penyebabnya beberapa murid tersebut mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang Ibu sampaikan, kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Ya Bu, sepertinya itu ada beberapa faktor ini Bu yang menyebabkan anak itu mengalami kesulitan belajar. Iya Bu, sudah
Selanjutnya, oh begitu ya Bu. Ada beberapa faktor, kira-kira faktor yang paling memungkinkan menyebabkan hal itu terjadi apa Bu? Ya, itu juga bergantung kepada anaknya. Mungkin anak itu belum sarapan atau setiap paginya dari rumah, dan juga anak yang tidak banyak, karena memang anak itu kan memiliki pemahaman yang masih lambat Bu ternyata. Oh begitu ya Bu. Ada siswa yang tidak sarapan dan ada pula siswa yang memang mengalami pemahaman yang masih lambat seperti itu ya Bu, atau yang masih kurang begitu ya Bu. Jadi seberapa besar harapan Bu Nurul dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya itu Bu, setidaknya anak di dalam kelas setelah saya memberikan pelajaran itu, mereka akan memahami dan bisa menjawab pertanyaan, dan tidak hanya seperti melamun atau seperti menggeleng gitu aja loh Bu. Iya Bu, paling tidak memberikan respon yang baik atau respon positif terhadap pembelajaran gitu ya Bu. Baik ya Bu, setelah Bu Nurul mengetahui beberapa permasalahan tersebut, bagaimana langkah Ibu untuk mengatasinya? Iya Bu, terpikir oleh saya itu hal yang pertama yang saya lakukan pada anak yang tidak sarapan itu, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting. Sebelum ke sekolah itu harus sarapan dulu, dan juga akan menginformasikan kepada para orang tua agar anak-anak itu di rumah sudah dibiasakan sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Terus kemudian untuk anak-anak yang masih lambat dalam memahami sebuah pembelajaran, itu saya akan memberikan bimbingan yang lebih daripada teman lainnya begitu Bu. Baik Bu, itu rencana yang bagus menurut saya Bu, di mana Ibu Nurul sudah mengingatkan kepada peserta didik tentang pentingnya sarapan agar semakin fokus. Kemudian untuk siswa yang pemahamannya kurang atau lemah itu sudah diberikan bimbingan. Kira-kira bimbingan seperti apa Bu yang akan Ibu berikan? Ya, bimbingan itu bisa saya berikan lewat latihan-latihan soal-soal tentang pemahamannya. Setelah mempelajari, selanjutnya diberikan latihan lagi yang lebih gitu loh Bu. Oh begitu ya Bu, tetapi Ibu bimbing terus gitu ya Bu? Iya Bu, dibimbing sampai selesai. Baik Bu, kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya itu yang tidak mengganggu ke teman-teman lain Bu. Saya akan menerapkan sepulang sekolah setelah selesai pembelajaran. Bagus itu Bu Nurul. Kemudian apa komitmen Ibu terkait permasalahan Ibu yang akan Ibu terapkan ini? Ya tentunya akan saya lakukan secara kontinu dan konsisten sampai terlihat perubahan yang terjadi pada murid saya yang mengalami sedikit keterlambatan itu. Iya ya Bu, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu itu? Ya, dalam hal ini saya rasa ya Ibu Kepala Sekolah itu yang akan membantu saya, juga orang tua yang bekerja sama, juga teman sejawat juga yang mendukung. Iya, bagus Bu. Saling berkolaborasi gitu ya Bu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang lebih baik. Iya Bu, benar. Iya Ibu, kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan
untuk kedepannya, Bu? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada anak-anak kita yang membutuhkan perhatian lebih. Bagus sekali rencana Bu Nurul ini. Berarti kedepannya agar siswa itu dapat lebih fokus dengan sarapan, kemudian memahami pelajaran dengan lebih baik. Ibu akan terus komunikasikan dan akan menjalin terus komunikasi dengan baik bersama orang tua wali. Kemudian membimbing kepada siswa yang membutuhkan, begitu ya Bu? Dari perbincangan kita ini, bagaimana perasaan Bu Nurul sekarang? Alhamdulillah Bu, sedikit lega karena sudah berbagi sama Ibu, bercerita bersama Ibu dan mendapatkan solusi terbaik untuk permasalahan yang terjadi di kelas saya. Alhamdulillah Bu Nurul, ini adalah perbincangan yang sangat luar biasa dan Ibu dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu. Tetap semangat ya Bu Nurul. Ya Bu, saya akan tetap semangat dalam membimbing peserta didik saya. Lanjut. Amin. Baik Ibu Nurul. Kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan Bu? Saya rasa sudah cukup Ibu untuk permasalahan saya. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Ibu Nurul. Baiklah, kalau begitu saya mohon untuk undur diri dulu ya Bu. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Sevi. Waalaikumsalam Bu Nurul. Demikian video mengenai ruang kolaborasi modul 2.3, praktik coaching dengan Alur Tirta. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam guru penggerak.